Selin memandang bangunan besar di hadapannya dengan campuran rasa gugup dan penasaran. Hari pertamanya di sekolah baru ini terasa menegangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ini hanya sekolah, sama seperti sebelumnya, gumamnya pada diri sendiri. Meskipun ia tahu bahwa pindah sekolah di tahun terakhir SMA bukanlah hal mudah. Langkah pertamanya ke dalam koridor langsung disambut tatapan penasaran dari siswa-siswa lain. Beberapa berbisik-bisik, sementara yang lain hanya menatap sekilas lalu kembali sibuk dengan aktivitas mereka. Selin menundukkan kepala, merasa tak nyaman dengan perhatian itu. "Hei, lihat itu!" bisik seorang siswa kepada temannya, pendatang baru. Ya, dia kelihatan biasa saja, namun perhatian semua orang tiba-tiba teralihkan ketika suara gemuruh motor terdengar dari luar. Selin, yang sedang menuju ruang guru, ikut menoleh. Sebuah motor sport hitam berhenti di halaman sekolah, menarik perhatian semua orang. Dari motor itu turun seorang pria dengan jaket kulit dan rambut hitam yang sedikit berantakan. Ia melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah tampan yang penuh pesona. Namun, di balik ketampanannya, ada aura pemberontak yang sulit diabaikan. "Itu Sean," bisik seseorang di dekat Selin, "bad boy-nya sekolah ini. Hati-hati kalau ketemu dia." Selin mengerutkan kening, ia bukan tipe orang yang suka ikut-ikutan menilai seseorang dari reputasi. Tetapi, ketika tatapan Sean bertemu dengannya sejenak, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Selin merasakan ketegangan aneh. Sean hanya memandangnya sekilas, kemudian berbalik menuju sekolah tanpa peduli pada kerumunan yang mengaguminya. "Maaf," suara seorang siswa lain membuyarkan pikiran Selin. Seorang anak laki-laki yang terburu-buru menabraknya, membuat buku-bukunya terjatuh ke lantai. Selin berjongkok untuk mengambil buku-buku itu dengan cepat. Namun, sebelum ia selesai, sebuah tangan menyambar salah satu bukunya. Selin mendongak dan melihat Sean berdiri di depannya. Ia memandang buku di tangannya dengan ekspresi malas. "Jadi, kamu murid baru?" tanyanya santai, tetapi nadanya terdengar seperti ejekan. "Iya, dan itu buku saya," jawab Selin sambil berusaha tetap tenang. Sean mengangkat alis, tampak terkejut dengan keberanian Selin. "Berani juga kamu bicara seperti itu padaku. Biasanya orang langsung mundur. Kalau saya boleh minta, saya sedang buru-buru," balas Selin, mencoba mengakhiri percakapan. Sean tersenyum kecil, senyum yang lebih seperti tantangan. Ia menyerahkan buku itu sambil menatap langsung ke mata Selin. "Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan di sini." Selin mengambil bukunya tanpa sepatah kata pun, lalu pergi meninggalkan Sean. Sean memandang punggung Selin yang menjauh, senyum kecil masih menghiasi wajahnya. "Murid baru yang menarik," gumamnya sebelum melangkah ke kelasnya sendiri. Hari-hari di sekolah baru bagi Selin ternyata lebih menantang dari yang ia bayangkan. Ia adalah tipe siswa yang rajin dan tidak suka menarik perhatian. Tetapi entah bagaimana, sejak hari pertama, namanya menjadi bahan pembicaraan karena pertemuannya dengan Sean. Meski ia mencoba mengabaikannya, bisikan dan tatapan dari siswa lain membuatnya merasa tidak nyaman. "Selin, kamu sungguh berani bicara seperti itu ke Sean," ujar Mia, salah satu teman sekelasnya yang baru dikenalnya. "Aku hanya meminta buku milikku kembali." "Apa itu aneh?" Selin bertanya polos. Mia terkekeh. "Sean bukan tipe orang yang kamu hadapi begitu saja. Dia terkenal sebagai troublemaker. Tidak ada yang mau berurusan dengannya." Selin hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Ia tidak peduli dengan reputasi Sean. Baginya, fokus utama di sekolah ini adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik dan melanjutkan hidupnya. Namun, hidup tidak pernah semudah itu. Di kelas, guru mereka, Mulyana, berdiri di depan dengan ekspresi serius. "Saya tahu kalian sudah sibuk dengan persiapan ujian akhir, tetapi saya punya kabar baik dan mungkin sedikit tantangan bagi kalian. Kalian akan bekerja dalam tim untuk sebuah proyek akhir yang penting. Ini akan menentukan sebagian besar nilai kalian." Semua siswa mulai berbisik-bisik. Proyek akhir biasanya berarti harus bekerja sama dengan orang lain, dan tidak semua orang menyukai itu. "Tim kalian sudah saya tentukan," lanjut Mulyana. "Tidak ada protes. Saya ingin kalian belajar menghadapi perbedaan dan membangun kerjasama."
Selin mendengarkan dengan saksama, berharap ia akan dipasangkan dengan seseorang yang rajin dan bisa diandalkan. Selin, panggil Bu Liana. Iya, Bu. Jawabnya sambil menatap guru tersebut. Kamu akan bekerja sama dengan Sean. Ruangan langsung hening. Semua orang memandang Selin dengan tatapan kasihan. Sementara Sean yang duduk di belakang kelas hanya menyandarkan tubuhnya di kursi dengan ekspresi malas. Bu, Selin mencoba berbicara. Apakah tidak ada pasangan lain? Bu Liana tersenyum tipis. Tidak ada perubahan. Selin, saya yakin kamu bisa menangani ini. Sean, saya harap kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki nilai akademismu. Sean hanya mengangkat bahu. Tampak tidak peduli. Sepulang sekolah, Selin memutuskan untuk mendekati Sean. Ia tahu bahwa menghindar hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Sean sedang bersandar di motornya di tempat parkir, dikelilingi beberapa teman-temannya yang sama-sama terlihat seperti bad boy. Selin menguatkan hati dan melangkah mendekat. Sean, kita perlu membicarakan proyek kita, katanya dengan suara tegas. Semua teman Sean terdiam, lalu menatap Sean dengan senyum penuh arti. Hei, murid baru? Serius banget? Salah satu dari mereka bercanda. Sean melirik Selin, lalu tersenyum tipis. Kamu serius mau kerja sama dengan aku? Ini tugas sekolah. Tentu saja aku serius, balas Selin. Aku nggak suka diganggu di luar jam sekolah, jawab Sean santai. Selin menghela napas. Ia mencoba bersabar. Dengar, ini bukan soal kamu atau aku. Ini soal kita menyelesaikan tugas. Kalau kamu nggak peduli, aku akan kerjakan sendiri, tapi jangan salahkan aku kalau kamu dapat nilai jelek. Semua orang terdiam mendengar kata-kata itu. Salah satu teman Sean terkekeh pelan. Wah, Sean, dia nggak takut sama kamu. Sean menatap Selin dengan mata menyipit, seperti sedang menilai keberanian gadis itu. Akhirnya, ia bangkit dari motornya. Baiklah, murid baru, kita lihat seberapa serius kamu. Besok jam 3 di kafe depan sekolah. Jangan terlambat, kata Sean sambil berjalan pergi dengan santai, meninggalkan Selin yang berdiri dengan perasaan campur aduk antara lega dan frustrasi. Selin mendesah pelan. Ini akan sulit, gumamnya sebelum kembali ke rumah, memikirkan bagaimana ia akan menghadapi Sean untuk proyek ini. Esok harinya, Selin tiba di kafe 10 menit lebih awal. Ia memilih meja di sudut, membawa catatan dan referensi untuk proyek mereka. Sementara itu, Sean belum terlihat. Ia mulai merasa cemas. Hampir 30 menit kemudian, pintu kafe terbuka, dan Sean masuk dengan santai. Ia mengenakan jaket kulit dan celana jeans sobek, dengan helm di tangan. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia berjalan ke meja Selin dan duduk. Maaf aku terlambat, katanya, meskipun nadanya jelas tidak menunjukkan penyesalan. Telat 30 menit bukan hal yang bisa disebut maaf, Sean, balas Selin tegas. Sean menyeringa, santai saja. Kita punya banyak waktu untuk menyelesaikan ini. Selin menatapnya dengan tajam. Kalau kamu nggak serius, aku akan mengerjakannya sendiri. Aku nggak akan biarkan proyek ini gagal karena kamu. Sean mendongak, sedikit terkejut dengan keberanian Selin. Kebanyakan orang di sekolah hanya menghindarinya atau menuruti apa yang ia mau, tapi gadis ini berbeda. Baiklah, katanya akhirnya. Apa yang perlu kita lakukan? Selin menarik napas lega. Ia mengeluarkan catatannya dan mulai menjelaskan tugas mereka. Sean mendengarkan dengan santai, kadang terlihat bosan, tetapi ia tetap berada di sana, sesuatu yang cukup mengejutkan Selin. Jadi, kita harus membagi tugas, kata Selin di akhir penjelasannya. Aku akan menangani bagian penelitian. Kamu bisa mengerjakan bagian presentasi. Sean mengangkat alis. Presentasi? Maksudmu, aku harus berbicara di depan kelas? Iya, itu bagian dari tugas ini, jawab Selin tegas. Sean menggeleng sambil tersenyum kecil. Aku nggak pandai bicara di depan orang banyak. Selin memutar matanya. Mungkin sudah waktunya kamu belajar. Aku bisa membantu kalau kamu mau. Sean menatapnya sejenak, lalu menyeringai. Kamu benar-benar aneh. Ya, nggak takut sama sekali. Selin hanya mengangkat bahu. Aku di sini untuk menyelesaikan tugas, Sean, bukan untuk bermain-main.
Percakapan itu berlanjut dengan Sean yang sesekali menyelipkan komentar sarkastik, tetapi Celine berhasil membuat mereka mencapai kesepakatan. Meski tampak tidak peduli, Sean sesungguhnya merasa terhibur dengan keberanian dan sikap tegas Celine. Ketika pertemuan selesai, Sean bangkit dari kursinya. Oke, aku akan coba kerjakan bagian presentasi. Tapi jangan berharap terlalu banyak, ya. Celine tersenyum tipis. Aku hanya berharap kamu melakukannya dengan benar. Sean tertawa kecil sebelum melangkah keluar. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit tertarik pada gadis pendiam yang ternyata punya keberanian luar biasa itu. Sean mengendarai motornya dengan santai, tetapi pikirannya terus kembali pada gadis pendiam bernama Celine. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran, bukan hanya keberanian Celine yang tak biasa, tetapi juga sikapnya yang tampaknya tidak terpengaruh oleh reputasi Sean. Di sisi lain, Celine berusaha fokus pada tugas mereka. Ia tahu bekerja sama dengan Sean tidak akan mudah, tetapi ia tidak mau menyerah. Tugas itu adalah peluang besar untuk menunjukkan kemampuannya, dan ia bertekad untuk menyelesaikannya dengan baik. Keesokan harinya, Sean mendatangi Celine di perpustakaan, tempat mereka sepakat untuk bertemu. Suasana di sana tenang, cocok untuk bekerja, tetapi Sean segera membuat suasana berubah. Serius banget? Ya, kamu, katanya saat melihat meja Celine yang penuh dengan buku dan catatan. Celine mendongak, sedikit terganggu. Tentu saja, kalau kita mau dapat nilai bagus, kita harus bekerja keras. Sean hanya tertawa kecil. Ia duduk di seberang Celine, menyandarkan tubuhnya di kursi dengan santai. Aku nggak pernah terlalu peduli sama nilai. Dan itu masalahnya, balas Celine tanpa mengangkat kepala. Kamu mungkin nggak peduli, tapi aku peduli. Jadi kalau kamu nggak serius, lebih baik aku kerjakan semuanya sendiri. Sean memandang Celine dengan senyum lisik. Kamu selalu serius banget, ya? Pernah nggak sih kamu bersenang-senang? Celine menghentikan aktivitasnya, lalu menatap Sean dengan tegas. Aku nggak punya waktu untuk main-main. Sean, aku punya tujuan, dan aku nggak akan membiarkan siapapun menghalangiku. Sean terdiam sejenak. Kata-kata Celine membuatnya berpikir, tetapi ia dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi santai lagi. Baiklah, bos, aku akan serius, katanya sambil mengambil salah satu buku di meja. Meski setuju untuk bekerja sama, Sean memiliki rencana lain. Ia ingin tahu seberapa jauh ia bisa mendorong Celine untuk keluar dari zona nyamannya. Ia mulai mengganggu dengan cara-cara kecil, mencoret-coret catatannya, membuat komentar sarkastik, bahkan menghilang tanpa kabar saat mereka seharusnya bertemu untuk bekerja. Namun, Celine selalu menemukan cara untuk menghadapinya. Ketika Sean mencoret catatannya, Celine hanya menatapnya tajam dan berkata, "Kamu harus menyalin ulang semua ini, Sean." Ketika Sean menghilang, ia mengirim pesan singkat, "Kamu bisa lari dari tanggung jawab, tapi aku nggak akan berhenti sampai tugas ini selesai." Sean merasa terhibur sekaligus kagum dengan keteguhan hati Celine. Ia mulai melihat bahwa gadis ini berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Suatu malam, Sean memutuskan untuk membawa Celine keluar dari rutinitasnya yang monoton. Ia menunggu Celine selesai belajar di perpustakaan, lalu menghentikannya di depan sekolah. "Sean, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Celine dengan alis terangkat. "Aku mau ngajak kamu lihat sesuatu," jawab Sean dengan senyum misterius. "Kalau ini soal tugas, bukan soal tugas. Percayalah, kamu butuh istirahat sejenak." Meski ragu, Celine akhirnya setuju. Sean membawanya ke sebuah bangunan tua di dekat sekolah. Mereka naik ke atap, di mana pemandangan kota terlihat begitu indah di bawah cahaya bintang. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" tanya Celine, masih merasa bingung. Sean duduk di tepi atap, memandang langit. "Karena aku tahu kamu butuh ini, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Celine. Kadang, kamu perlu berhenti sejenak dan menikmati hidup." Celine terdiam, merenungkan kata-kata Sean. Meski ia enggan mengakuinya, ada benarnya. Selama ini, ia selalu fokus pada tujuan tanpa pernah memberi dirinya waktu untuk bersantai. "Jadi, kamu selalu lari ke tempat seperti ini saat ingin kabur dari dunia nyata?" tanya Celine sambil duduk di sebelah Sean. Sean tertawa pelan. "Bisa dibilang begitu? Kadang dunia nyata terlalu membosankan." Malam itu,
Percakapan mereka terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Sean dan Celine mulai membuka diri satu sama lain, meski hanya sedikit. Celine hanya tersenyum. Sean, yang awalnya hanya ingin menjadikan proyek ini sebagai permainan, mulai merasa nyaman bekerja dengan Celine. Di sisi lain, Celine merasa bahwa Sean bukan hanya anak nakal tanpa arah, tetapi seseorang yang sebenarnya memiliki potensi besar. Suatu sore, ketika mereka selesai bekerja, Sean mengajak Celine untuk berjalan-jalan. Kamu nggak perlu buru-buru pulang, kan? Tanyanya. Tidak juga. Kenapa? Ayo ikut aku. Ada tempat yang ingin aku tunjukkan. Celine ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Sean membawanya ke taman kecil di pinggir kota. Tempat itu sepi, dengan pohon-pohon rindang dan bangku kayu yang terlihat tua. Ini tempat favoritku, kata Sean sambil duduk di salah satu bangku. Aku datang ke sini kalau aku butuh berpikir. Celine duduk di sebelahnya, merasa heran. Kenapa kamu menunjukkan tempat ini padaku? Sean mengangkat bahu. Aku enggak tahu. Mungkin karena aku merasa kamu mengerti aku. Celine terdiam. Sean yang biasanya suka menghilang tiba-tiba mulai hadir lebih sering, meskipun dengan sikap santainya yang khas. Ia membantu dengan cara yang tidak biasa, kadang malah lebih banyak mengganggu, tetapi Celine mulai melihat sisi lain dari Sean yang membuatnya penasaran. Mereka bertemu lagi di perpustakaan sore itu, seperti yang telah mereka sepakati. Sean datang membawa 2 cangkir kopi. Untuk kamu, katanya sambil meletakkan salah satu cangkir di depan Celine. Celine mengangkat alis, terkejut. Kamu membawakanku kopi? Ya, anggap saja ini tanda kerjasama yang baik, jawab Sean sambil duduk. Tapi jangan salah sangka, aku cuma nggak mau kamu ketiduran di tengah menjelaskan sesuatu. Celine terkekeh kecil. Itu pertama kalinya ia benar-benar tertawa di hadapan Sean. Terima kasih, aku kira kamu nggak peduli. Sean tersenyum kecil, tetapi tidak menjawab. Saat mereka bekerja, percakapan perlahan mengalir ke hal-hal pribadi. Sean, yang biasanya menghindari membicarakan dirinya, tiba-tiba mulai berbagi. Kamu tahu, Celine, kata Sean sambil memainkan pulpen di tangannya. Aku nggak selalu seperti ini. Celine berhenti menulis, lalu memandang Sean. Seperti apa? Seperti anak nakal yang semua orang pikir nggak punya masa depan, katanya sambil tersenyum pahit. Dulu, aku anak yang cukup baik, sampai keluargaku berantakan. Celine mendengarkan dengan saksama, merasakan ada kejujuran dalam nada suara Sean. Ayahku pergi meninggalkan kami beberapa tahun lalu, lanjut Sean. Ibuku mencoba bertahan, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk benar-benar peduli pada apa yang terjadi padaku. Jadi, ya, aku mulai cari masalah, cari perhatian. Tebak Celine dengan lembut. Sean tertawa kecil, mungkin, tapi akhirnya aku sadar, nggak ada yang peduli juga. Jadi aku berhenti mencoba menjadi anak baik. Celine terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa di balik sikap Sean yang santai dan penuh pemberontakan, ada luka mendalam yang ia sembunyikan. Kamu nggak perlu terus jati seperti itu, Sean, kata Celine akhirnya. Sean memandangnya dengan alis terangkat. Maksudmu, kamu masih bisa berubah? Kata Celine dengan tegas, masa lalu nggak harus menentukan siapa kamu di masa depan. Sean tersenyum kecil, tetapi kali ini tanpa nada sarkastik. Kamu ini idealis banget, ya. Semua berjalan lancar selama beberapa hari. Proyek mereka hampir selesai, dan Sean mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih bertanggung jawab, meskipun tetap dengan caranya sendiri. Namun, dinamika di antara mereka mulai berubah. Tidak lagi hanya tentang tugas, tetapi sesuatu yang lebih dalam mulai berkembang dan itu membuat segalanya menjadi lebih rumit. Celine mulai merasa canggung. Ia tidak pernah mengira bahwa Sean, yang awalnya hanya dianggap sebagai mitra tugas yang sulit, perlahan-lahan menjadi seseorang yang terus ada di pikirannya. Di sisi lain, Sean merasakan hal yang sama, meski ia tidak mau mengakuinya. Suatu sore di perpustakaan, mereka kembali bertemu untuk menyelesaikan revisi terakhir proyek mereka. Namun, suasana di antara mereka terasa berbeda. Sean, kamu nggak bisa asal memasukkan data seperti ini, kata Celine dengan nada frustrasi sambil menunjuk catatan Sean. Ini nggak relevan dengan topik. Sean mendesah pelan. Kenapa sih kamu selalu terlalu serius? Ini cuma tugas sekolah. Cuma tugas sekolah.
Ini menentukan nilai akhir kita. Selin mulai kehilangan kesabarannya. Dan itu hal yang penting buat kamu, ya? Shin menjawab dengan nada dingin. Kamu selalu ingin segalanya sempurna, tapi hidup nggak selalu seperti itu. Selin, kata-kata itu membuat Selin terdiam. Ia tahu Shan tidak bermaksud jahat, tetapi nadanya terdengar seperti menyindir. Setidaknya aku mencoba. Shan, aku nggak cuma duduk santai dan menunggu semuanya selesai dengan sendirinya. Shan menatapnya dengan tajam. Dan kamu pikir aku nggak mencoba? Kamu nggak tahu apa yang aku alami. Selin, kamu nggak tahu apa yang aku pikirkan. Ketegangan di antara mereka memuncak, membuat suasana perpustakaan terasa semakin hening. Beberapa siswa lain bahkan mulai melirik mereka dengan rasa ingin tahu. Aku nggak mau bertengkar, kata Selin akhirnya dengan suara pelan. Aku hanya ingin tugas ini selesai. Sean mendengus pelan, lalu bangkit dari kursinya. Kalau begitu, kerjakan saja sendiri. Aku nggak butuh ini. Selin hanya bisa memandang Sean yang pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian di perpustakaan. Malam itu, Selin merasa gelisah. Ia tidak bisa memusatkan pikirannya pada tugas atau apapun. Kata-kata Sean terus terngiang di kepalanya. Dan ia merasa bersalah karena tidak mencoba memahami perasaan Sean. Di sisi lain, Sean juga merasa terganggu. Ia duduk sendirian di tempat favoritnya, taman kecil yang pernah ia tunjukkan pada Selin. Ia tahu bahwa Selin tidak bermaksud menyakitinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan marah yang muncul begitu saja. Mengapa dia harus begitu keras kepala? Gumam Sean sambil memandang langit malam. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah sebenarnya bukan Selin. Masalahnya adalah dirinya sendiri dan bagaimana perasaannya terhadap gadis itu mulai mengganggunya lebih dari yang ia bayangkan. Di tengah kebingungan itu, muncul gangguan baru. Mia, salah satu teman sekelas mereka, tiba-tiba mendekati Selin di kantin keesokan harinya. Selin, aku dengar kamu dan Sean sedang mengerjakan proyek bersama, kata Mia dengan nada ceria yang palsu. Iya, kenapa? Jawab Selin tanpa banyak berpikir. Mia tersenyum kecil. Kamu harus hati-hati, loh. Sean itu bukan tipe orang yang bisa dipercaya. Selin mengangkat alis. Apa maksudmu? Mia mendekat, seolah ingin berbagi rahasia. Dia sering dekat sama banyak cewek, tapi nggak pernah serius. Aku cuma nggak mau kamu terluka kalau kamu mulai berharap lebih. Kata-kata itu menusuk hati Selin lebih dari yang ia duga. Ia mencoba mengabaikan, tetapi rasa ragu mulai muncul. Apakah ia terlalu terbuka pada Sean? Apakah benar Sean hanya menganggapnya sebagai hiburan sementara? Sementara itu, Sean, yang tidak tahu apa-apa tentang percakapan itu, mulai merencanakan sesuatu untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan pertengkaran kecil itu merusak kerjasama mereka atau perasaan yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Sean memutuskan untuk mendekati Selin lagi, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk melakukannya. Sean berdiri di depan pintu perpustakaan, ragu-ragu untuk masuk. Ia tahu harus meminta maaf kepada Selin, tetapi kata-kata seperti itu tidak pernah mudah baginya. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, pintu perpustakaan terbuka, dan Selin keluar dengan membawa tumpukan buku di tangannya. Mereka saling bertatapan untuk sesaat, sebelum Selin memecahkan keheningan. Sean, panggilnya singkat, suaranya terdengar lebih dingin daripada biasanya. Selin, aku Sean terpotong, merasa tidak tahu harus berkata apa. Kalau kamu datang untuk menyelesaikan tugas, kita bisa membahasnya sekarang, kata Selin tanpa basa-basi. Ia berjalan melewati Sean menuju bangku di halaman sekolah, tanpa menunggu jawaban darinya. Sean mengikuti Selin dan duduk di sebelahnya, merasa aneh dengan perubahan sikapnya. Selin mulai membuka buku catatannya tanpa memandang Sean, tetapi ia tidak tahan dengan suasana dingin itu. Selin, aku mau minta maaf, kata Sean akhirnya. Selin menghentikan kegiatannya, tetapi tidak menoleh. Minta maaf untuk apa? Untuk kemarin, kata Sean pelan. Aku nggak seharusnya pergi begitu saja. Itu salahku. Kata-kata itu membuat Selin terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan ekspresinya. Aku juga salah. Aku terlalu keras padamu. Sean menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa Selin sudah memaafkannya. Jati, kita baik-baik saja.
Selin akhirnya menoleh dan mengangguk. Kita baik-baik saja. Tapi, Sean, kalau kamu serius ingin membantu, aku butuh kamu untuk benar-benar fokus. Aku nggak bisa terus memperbaiki apa yang kamu abaikan. Aku janji, jawab Sean dengan tegas, mulai sekarang, aku akan lebih serius. Setelah percakapan itu, hubungan mereka mulai membaik. Mereka kembali bekerja sama, dan Sean benar-benar berusaha memenuhi janjinya. Namun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi ketika mereka sedang berjalan keluar dari sekolah setelah sesi belajar. Sean, sebuah suara nyaring memanggil dari kejauhan. Selin dan Sean menoleh, melihat seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan pakaian modis dan senyum yang memikat, tetapi tatapannya hanya tertuju pada Sean. Lin, Sean tampak terkejut. Wanita itu Lin tersenyum lebar. Kukira kamu sudah lupa padaku. Selin memandang Sean dengan bingung. Siapa dia? Tanyanya pelan. Sean tampak gelisah. Lin, dia teman lama. Teman lama. Lin tertawa kecil. Jangan merendahkanku. Sean, kita lebih dari sekadar teman. Ingat, kata-kata itu membuat suasana menjadi tegang. Selin merasa tidak nyaman. Tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Aku nggak mau mengganggu, katanya sambil mencoba pergi. Namun, Sean segera menahan tangannya. Salin, tunggu. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Lin menyeringai. Kenapa? Pacarmu? Tanyanya dengan nada mengejek. Sean tampak marah. Lin, jangan buat ini jadi rumit. Selin merasa situasinya terlalu canggung, dan ia menarik tangannya dari genggaman Sean. Aku akan pulang, kita lanjutkan tugas ini besok saja. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Sean yang terlihat kesal dan Lin yang tersenyum penuh arti. Malam itu, Selin merasa gelisah. Ia tidak tahu mengapa ia merasa terganggu dengan kemunculan Lin. Bukankah Sean hanya rekan tugas? Tapi, perasaan aneh di dadanya mengatakan sebaliknya. Di sisi lain, Sean marah pada dirinya sendiri. Lin adalah bagian dari masa lalunya yang ia coba lupakan, tetapi kehadirannya kembali hanya membuat segalanya menjadi rumit. Yang lebih buruk, ia tahu bahwa kehadiran Lin telah membuat Selin salah paham. Sean mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Selin. Aku minta maaf soal tadi. Lin nggak ada hubungannya dengan kita. Aku janji akan jelasin semuanya besok. Namun, pesan itu hanya dibaca oleh Selin tanpa balasan. Keesokan harinya, sebelum sempat menemui Selin, Sean bertemu dengan Lin di taman kecil tempat ia sering menghabiskan waktu. Kenapa kamu kembali? Lin, tanyanya tanpa basa-basi. Lin tersenyum manis, tetapi ada nada licik di balik senyumnya. Aku rindu kamu, Sean. Kita punya banyak kenangan bersama, bukan? Kenangan itu sudah lama berakhir, kata Sean tegas. Aku nggak mau kamu mengganggu hidupku lagi. Tapi aku melihat ada yang menarik di hidupmu sekarang, kata Lin sambil menyilangkan tangan. Gadis itu, Salin, ya? Dia siapa? Sean menatapnya tajam. Dia bukan urusanmu, Lin. Ah, tapi aku rasa dia cukup menarik, kata Lin dengan nada menggoda. Jangan khawatir, aku cuma ingin mengenalnya lebih dekat. Sean tahu Lin tidak pernah berniat baik, dan ia merasa harus melindungi Selin dari apapun yang direncanakan oleh Lin. Namun, ia juga sadar bahwa ini mungkin hanya awal dari masalah yang lebih besar. Hari itu di sekolah, Selin berusaha menghindari Sean. Meski pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang Lin, ia merasa lebih baik menjaga jarak daripada terjebak dalam drama yang tidak ia pahami. Sean di sisi lain terus mencari cara untuk berbicara dengan Selin. Ia tahu bahwa jika masalah ini tidak segera dijelaskan, kesalahpahaman akan semakin besar. Ketika Selin sedang berjalan menuju kelas, Sean berhasil menemukannya di lorong. Selin, kita perlu bicara, kata Sean dengan nada mendesak. Selin berhenti, tetapi tidak menoleh. Kalau ini tentang tugas, aku sudah menyelesaikan bagianmu. Ini bukan soal tugas, jawab Sean. Ini soal Lin. Aku tahu kamu salah paham kemarin. Selin akhirnya menoleh, tatapannya dingin. Aku tidak salah paham. Kamu bebas melakukan apapun dengan siapapun. Itu bukan urusanku. Sean menghela napas, frustrasi. Selin, dia nggak ada hubungannya dengan aku sekarang. Lin hanya bagian dari masa laluku.
dan aku nggak peduli lagi padanya. Kalau begitu, kenapa dia bertingkah seperti itu? Selin menantangnya. Karena dia Lin, jawab Sean dengan nada kesal. Dia suka mengontrol orang lain, dan dia pikir dia masih punya kekuasaan atas aku. Tapi dia salah. Selin memandang Sean sejenak, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Kalau begitu, buktikan. Jangan biarkan dia membuat kekacauan lagi. Sean tersenyum tipis, percaya sama aku. Selin, aku nggak akan biarkan dia mengganggu kita. Kata-kata itu membuat hati Selin sedikit lebih tenang, meskipun ia masih merasa ragu. Sementara itu, Lin tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa Sean telah berubah, dan ia penasaran apa yang membuatnya begitu berbeda. Dalam pikirannya, semua ini pasti ada hubungannya dengan Selin. Selin, ya, gumamnya sambil menggulir media sosial sekolah. Ia menemukan akun Selin dan mulai mempelajari siapa gadis itu. Di balik senyumnya yang manis, Lina sudah menyusun rencana. Ia tidak suka kalah, terutama dari seseorang seperti Selin yang menurutnya tidak selevel dengannya. Kalau Sean benar-benar peduli padamu, kita lihat sejauh mana dia bisa bertahan, kata Lin pada dirinya sendiri. Malam itu, Sean mengajak Selin untuk bertemu di sebuah kafe kecil di dekat sekolah. Meski awalnya ragu, Selin setuju karena ia ingin mendengar penjelasan lengkap Sean. Terima kasih sudah datang, kata Sean saat Selin duduk di depannya. Aku hanya ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan, jawab Selin singkat. Sean menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Aku dan Lin dulu pernah dekat, lebih dari sekadar teman. Tapi dia manipulatif. Dia suka bermain dengan perasaan orang, termasuk aku. Waktu aku sadar siapa dia sebenarnya, aku memutuskan hubungan itu, tapi dia nggak pernah benar-benar pergi. Selin mendengarkan dengan seksama, meskipun ada sedikit rasa sakit di dadanya mendengar bahwa Sean pernah punya hubungan istimewa dengan Lin. Kenapa kamu nggak pernah cerita sebelumnya? Tanya Selin. Karena aku pikir itu nggak penting, jawab Sean jujur. Aku nggak mau membawa masa lalu itu ke hidupku sekarang. Terutama setelah aku bertemu kamu. Selin terdiam. Hatinya mulai melunak. Kata-kata Sean terdengar tulus. Tetapi ia tahu bahwa Lin tidak akan menyerah begitu saja. Ketika mereka hampir selesai berbicara, pintu kafe terbuka dan Lin masuk dengan percaya diri. Ia langsung melihat Sean dan Selin duduk bersama, dan senyumnya melebar. Sean, panggil Lin dengan nada ceria palsu. Sean menghela napas, sementara Selin memalingkan wajah, mencoba menghindari konfrontasi. Aku nggak tahu kalian ada di sini, kata Lina sambil duduk di meja mereka tanpa diundang. Apa aku mengganggu? Len, apa yang kamu mau? Tanya Sean, suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Aku hanya ingin berbicara, jawab Lin dengan nada polos. Ia lalu menoleh pada Selin. Jeti, kamu Selin, ya? Aku dengar banyak tentang kamu. Selin merasa tidak nyaman. Tetapi ia mencoba tetap tenang. Dengar apa? Ah, hal-hal kecil saja, kata Lin sambil tersenyum. Kamu sepertinya cukup menarik. Aku harap kamu bisa menjaga Sean dengan baik. Dia bisa. Sulit diatur. Kamu tahu, Sean berdiri dari kursinya. Tatapannya penuh kemarahan. Lin, cukup. Pergi sekarang juga. Lin berdiri. Tetapi masih dengan senyum lisiknya. Baiklah, aku pergi. Tapi kita akan bertemu lagi, Selin. Setelah Lin pergi, Sean kembali duduk dengan frustrasi. Aku minta maaf soal itu. Dia memang selalu tahu cara membuat semuanya lebih rumit. Selin hanya mengangguk. Tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya Lin inginkan? Dan seberapa jauh dia akan pergi untuk menghancurkan hubungan mereka? Suatu siang di kantin, Selin sedang menikmati makan siangnya sendirian. Tiba-tiba Lin muncul dan duduk di seberang meja tanpa diundang. Hai, Selin, sapa Lin dengan nada ramah yang palsu. Selin menghela napas pelan. Ada yang bisa aku bantu, Lina? Ah, aku cuma ingin ngobrol, kata Lina sambil memainkan rambutnya. Aku suka cara kamu bekerja sama dengan Sean. Kamu terlihat sangat serius. Terima kasih, jawab Selin datar, berusaha tidak terpancing. Tapi kamu tahu, kan, Sean itu bukan tipe yang suka serius. Lin menambahkan,
Senyumnya mulai berubah lisik. Dia berubah-ubah. Selin, jangan terlalu percaya padanya. Kata-kata itu membuat hati Selin berdegup lebih kencang. Namun, ia tahu Lin hanya ingin memprovokasi. Terima kasih atas peringatannya, jawab Selin dingin. Tapi aku rasa aku tahu siapa Sean yang sebenarnya lebih baik daripada kamu. Lin tertawa kecil. Oh, kita lihat saja nanti. Dengan itu, Lin pergi, meninggalkan Selin yang merasa cemas meskipun ia tidak ingin menunjukkannya. Setelah kejadian itu, Mia yang sering memperhatikan situasi mendekati Selin di kelas. Kamu harus hati-hati, Selin, katanya pelan. Hati-hati soal apa? Tanya Selin, bingung. Mengenai Lin, dia itu licik dan dia nggak suka kalah. Kalau dia sudah menargetkan sesuatu, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Selin mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku nggak mau terjebak dalam permainan dia. Itulah masalahnya, lanjut Mia. Lin nggak butuh izinmu untuk bermain. Dia akan menyerang dari mana saja. Kata-kata Mia membuat Selin semakin waspada, meskipun ia mencoba untuk tetap fokus pada tugas dan hubungannya dengan Sean. Sementara itu, Sean juga tidak tinggal diam. Ia tahu Lin tidak akan menyerah begitu saja, jadi ia mulai mencari cara untuk melindungi Selin dari ancaman itu. Di malam yang tenang, Sean menemui Lin di tempat mereka sering bertemu dulu, sebuah kafe kecil yang kini terasa penuh kenangan pahit. Apa yang kamu mau, Lin? Tanya Sean dengan nada dingin. Aku nggak tahu kenapa kamu terlihat begitu serius, Sean. Jawab Lin dengan senyum manis. Aku hanya ingin kembali dalam hidupmu. Lin, itu nggak akan terjadi, jawab Sean tegas. Kamu tahu kita sudah selesai sejak lama. Oh, jadi kamu pikir aku akan pergi begitu saja? Lena menyipitkan matanya. Aku nggak suka melihatmu bersama gadis itu. Dia nggak cocok untukmu, Sean. Itu bukan urusanmu, jawab Sean dengan nada penuh ketegasan. Kalau kamu berani menyentuh Selin, aku nggak akan tinggal diam. Ancaman Sean membuat Lin terdiam sejenak. Tetapi ia hanya tersenyum lagi. Kita lihat saja siapa yang menang, Sean. Setelah Lin pergi, Sean merasa lega bisa menyampaikan peringatannya. Tetapi ia juga tahu Lin tidak akan menyerah dengan mudah. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Sean dan Selin sedang mempresentasikan proyek mereka di kelas, seseorang mengedarkan foto-foto dari masa lalu Sean. Foto itu menunjukkan Sean dengan Lin di berbagai tempat, terlihat seperti pasangan bahagia. Selin, yang sedang berdiri di depan kelas bersama Sean, merasa wajahnya memanas. Bisikan-bisikan mulai terdengar di sekitar mereka. Sean dan Lin, kenapa dia bersama Selin kalau dia punya Lin? Sean meremas kertas di tangannya, jelas-jelas marah. Ia menatap sekeliling kelas, mencari pelaku penyebaran foto itu. Tetapi, ia tahu betul siapa yang ada di balik ini. Setelah kelas selesai, Sean langsung menarik Selin keluar ruangan. Selin, aku minta maaf soal itu, katanya penuh penyesalan. Aku nggak tahu Lin akan melakukan hal sejauh ini. Selin menatap Sean dengan campuran emosi. Kenapa dia begitu keras kepala? Apa dia benar-benar nggak mau melepaskanmu? Dia hanya ingin menang, jawab Sean. Tapi aku nggak akan membiarkan dia menyakitimu. Selin menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus hadapi dia bersama. Sean tersenyum kecil, terharu dengan keberanian Selin. Aku janji, aku akan melindungimu. Namun, jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa menghadapi Lin bukanlah hal yang mudah. Mereka harus bersiap untuk pertarungan yang lebih besar. Malam itu, di sebuah kafe yang tenang, Sean dan Selin bertemu untuk membahas langkah selanjutnya. Kita harus tahu apa rencana Lin selanjutnya, kata Sean sambil mengetukkan jarinya di meja. Menurutmu dia akan melakukan apa lagi? Tanya Selin. Sean menghela napas. Lin selalu punya rencana cadangan. Dia akan mencoba menyerangmu secara langsung, mungkin dengan menyebarkan rumor atau memanfaatkan teman-temanmu. Selin berpikir sejenak. Kalau begitu, aku harus menunjukkan padanya bahwa aku tidak mudah dipermainkan. Sean tersenyum kecil. Aku suka keberanianmu. Tapi aku nggak mau kamu terluka karena ini. Aku bisa menghadapinya, Sean, jawab Selin tegas. Kita hadapi ini bersama.
Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar di sekolah. Lin mengatakan kepada beberapa teman sekelas bahwa Sean hanya menggunakan Celine untuk menyelesaikan proyek mereka. Dan setelah proyek selesai, dia akan meninggalkan Celine. Celine mendengar rumor itu dari Mia, yang tampak khawatir. Kamu harus hati-hati, Celine, kata Mia. Lin tahu cara membuat semua orang percaya padanya. Celine mengangguk, meskipun hatinya sedikit terguncang. Ia percaya pada Sean, tetapi rumor itu mulai mengganggu pikirannya. Di saat yang sama, Sean mendengar tentang rumor tersebut dari teman-temannya. Ia segera mencari Celine untuk memastikan bahwa ia tidak terpengaruh oleh kata-kata Lin. Celine, panggil Sean saat mereka bertemu di lorong. Kamu dengar apa yang Lin katakan? Celine mengangguk, aku dengar. Tapi aku percaya padamu, Sean. Keyakinan Celine membuat Sean merasa lega. Aku nggak akan membiarkan dia menghancurkan kepercayaan kita. Lina hanya ingin membuat kita ragu satu sama lain. Kalau begitu, kita harus tunjukkan padanya bahwa dia salah, jawab Celine dengan semangat. Namun, Lin tidak berhenti di situ. Ia mulai mendekati Celine secara langsung. Saat Celine sedang mengambil buku di perpustakaan, Lin muncul di sampingnya. Kamu tampak tenang sekali, Celine, kata Lin dengan senyum sinis. Ada alasan kenapa aku harus panik, balas Celine dengan tenang. Kamu tahu Sean itu bukan tipe yang bisa dipercaya, kan? Kata Lin, nadanya penuh dengan ejekan. Dia hanya bermain-main denganmu. Kalau tugas ini selesai, dia akan kembali ke kehidupan lamanya. Celine menatap Lin dengan tajam. Aku tahu siapa Sean yang sebenarnya, Lin. Aku tidak butuh nasihat darimu. Lin tertawa kecil. Kita lihat saja. Jangan menangis nanti, ya. Celine menghela napas panjang setelah Lin pergi. Ia tahu Lin hanya mencoba mengguncangnya, tetapi kata-kata itu tetap menyisakan sedikit keraguan di hatinya. Setelah kejadian itu, Celine dan Sean memutuskan untuk menghadapi Lin secara langsung. Sean mengirim pesan kepada Lin, meminta untuk bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, ia membawa Celine bersamanya. Ketika Lin melihat mereka berdua, ia tampak terkejut tetapi tetap menjaga senyumnya yang angkuh. Apa ini? Pertunjukan kekompakan? Tanyanya dengan nada mengejek. Lin, cukup, kata Sean tegas. Kami tahu apa yang kamu coba lakukan, dan itu tidak akan berhasil. Coba apa? Tanya Lin dengan ekspresi tidak bersalah. Rumor, foto, sindiran, tambah Celine. Semua itu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak bisa menerima kenyataan Sean sudah tidak ada hubungannya denganmu. Lin menatap Celine dengan tajam, kehilangan senyumnya untuk sesaat. Kamu pikir kamu bisa mengambil tempatku di hidupnya? Kamu nggak tahu apa-apa tentang dia. Celine menatap Lin dengan tegas. Mungkin aku tidak tahu semuanya, tapi aku percaya padanya. Dan itu cukup. Sean menambahkan, Lin, kamu harus berhenti. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan melibatkan orang tua atau bahkan pihak sekolah. Ancaman itu membuat Lin terdiam, meski ia tidak langsung menyerah. Ia tahu bahwa Sean dan Celine tidak akan membiarkannya menang dengan mudah. Setelah pertemuan itu, Lin mulai merasa terguncang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Sean dan Celine akan menghadapi dirinya secara langsung. Aku belum selesai, gumam Lin dengan penuh tekad. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka aku akan memastikan dia juga tidak bahagia. Rencana baru mulai terbentuk di pikirannya, sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sementara itu, Sean dan Celine bersiap untuk apapun yang mungkin datang. Keduanya sadar, pertempuran dengan Lin belum selesai. Lin menyusun strategi baru, kali ini lebih berbahaya. Dia memutuskan untuk menggunakan posisi ayahnya yang memiliki koneksi dengan dewan sekolah untuk membuat Sean diskors dengan tuduhan palsu bahwa Sean telah melanggar aturan sekolah. Lin mengirim laporan anonim ke pihak sekolah, mengklaim bahwa Sean telah terlibat dalam perkelahian di luar sekolah. Ia bahkan menyertakan bukti foto yang diedit dengan cermat. Sean dipanggil ke kantor kepala sekolah keesokan harinya. Celine, yang mendengar kabar itu, segera menemui Sean setelah pertemuan tersebut. Sean, apa yang terjadi? Tanya Celine khawatir. Mereka bilang aku terlibat perkelahian dan bisa diskors, jawab Sean dengan wajah frustrasi.
Aku tahu ini ulah Lin. Selin mengepalkan tangannya. Dia sudah melampaui batas, kita harus melakukan sesuatu. Sean dan Selin memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan bantuan Mia, mereka mencari jejak digital Len, terutama foto-foto yang digunakan sebagai bukti. Mia, yang cukup mahir dengan teknologi, menemukan kejanggalan dalam foto tersebut. Ini jelas hasil editan, katanya sambil menunjukkan detailnya kepada Sean dan Selin. Bayangan dan pencahayaannya nggak sesuai. Ini pasti dibuat-buat. Dengan bukti di tangan, Sean dan Selin langsung menemui kepala sekolah untuk membersihkan nama Sean.